Racikan Berita 1 sudah berdiri dan akan bergeser ke background, pas di belakang panggung menjadi background, dan di atasnya ada beberapa tulisan, yaitu aksi bersama Forbes 01, Front PDR, GPKR, Tri Pilar, Poros Buruh, Jaga Demokrasi, Kawal Konstitusi, Makzulkan Jokowi. Ribuan peserta atau jamaah yang akan ikut acara aksi demo damai ini ya, sudah mulai berdatangan dan sudah menempatkan shop-shopnya. Sedangkan yang belum wudhu, maka panitia menyediakan tempat pengambil wudhunya itu di mobil komando di belakang. Ternyata panitia sudah menyediakan, mempersiapkan untuk mengambil wudhu yang ada di belakang. Salatu wassalamu alaik ya nasirul haqqi ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati para orang-orang tua kita, tuan-tuan guru, para ustaz, dan juga Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, para jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Pada siang hari ini kami akan umumkan sebentar lagi waktu sholat Jumat akan tiba, yaitu pada pukul 11:55. Jika kita masih ada waktu 5 menit lagi, kami umumkan pada siang hari ini, insya Allah di tengah-tengah panas matahari, insya Allah sholat Jumat kita dijabah oleh Allah. Amin. Dan kami mohon perwakilan dari FPDR akan dilakukan pertama oleh Bapak Majen Purnawirawan Haji Sunarko. Kami silakan Bapak Majen. Majen Sunarko. Tapi Sunarko. Hidup anakku! Hidup anakku! Sekali lagi, yang ingin bisa duduk-duduk karena durasi akan panjang, jangan sampai kita lelah. Tetap tertib, jangan berprovokasi. Untuk mobil yang ada di belakang, mohon jika parkir di situ, maka di sana masih luas, agar masa dari Sudirman bisa masuk. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alam sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya muliakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang mendahulukan saya berbicara di sini. Padahal biasanya etikanya kalau udah ada senior saya ngomong, saya nggak perlu ngomong. Jelas sebelum ini sudah Jenderal Parwoji ngomong. Ini nyalain etika di tentara. Bapak Ibu sekalian, termasuk saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal yang sebelumnya mungkin kita semua sudah sepakat. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mengingatkan Mahkamah Konstitusi yang sedang bekerja menerima gugatan dari paslon 01 dan 03. Saya yakin kita sama misinya. Apa yang diinginkan sudah tertera di sini. Tolak pemilu curang. Pemerintah, KPU, Bawaslu, semua aparat tidak usah buat pembenaran. Rakyat
mengandalkan, masih mengharapkan hakim konstitusi bekerja dengan jujur, benar, profesional. Kalau tidak, ya bapak-bapak hakim, bapak akan dicatat sebagai pengkhianat rakyat atau sebagai pahlawan negara. Dan itu risikonya bukan hanya kepada para hakim, tapi sanak saudara, anak turunan ada juga akan menanggung dampaknya. Dan kepada lawyer, timnas, bekerjalah dengan jujur, dengan benar, dan tidak perlu takut. Rakyat di belakang Anda, rakyat di belakang Anda. Dan kesempatan ini juga mungkin masih ada saudara-saudara saya yang masih terbuai dengan bansos, dengan amplop. Lupakan itu. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang sudah didirikan dengan darah dan jiwa oleh founding fathers kita, yang notabene orang tua kita, saat ini kondisinya sedang amburadul. Jadi jangan tergoda, terbayar dengan hal-hal kecil seperti itu. Kedaulatan rakyat sudah hampir tidak ada. Kembali pemerintah membuat undang-undang sesuka hatinya, seenak perutnya saja, dan tidak adil. Bahkan rakyat yang notabene tuan rumah atau tuan tanah di negeri kita sekarang jadi terpinggirkan. Justru asing, terutama asing lebih dominan, lebih diperhatikan dari rakyat. Nah, karena itu pada kesempatan ini rakyat sangat berharap kepada hakim MK bekerja jujur, benar, profesional. Karena saya yakin rakyat ini punya batasan kesabaran menunggu. Dan jangan salahkan rakyat terus. Kalau rakyat sedikit berteriak radikal, apalagi rakyat melempar batu kepada apa? Ya apa lagi dikatakan? Kita mau protes di depan MK, kantor MK itu nggak dibentengin dengan benteng yang begitu kuat. Aneh negeri kita ini. Nah itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa bersatu dan saudara-saudara kita yang tidak ada di tempat ini juga mendengar dan bisa juga menyadari negara kita ini diambang kehancuran dari sisi politik, dari sisi hukum, dari sisi ekonomi, amburadul. Jangan seperti yang dikatakan oleh Pak Profesor Ahok itu 2030 Indonesia tinggal namanya doang. Berdosa kita kepada orang tua kita yang telah mendirikan negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu kami sampaikan saat ini pun belah berdatangan dari daerah. Ini dari daerah yang berdatangan. Informasi yang kami dapat mereka ini adalah dari Bandung dan yang dari Solo sebanyak 10 Yogyakarta sebanyak 10 mobil sudah dalam perjalanan, insya Allah sore nanti. Lalu dari Solo itu 10 bus juga. Agenda hari ini kita berkumpul di sini untuk menunjukkan kepada dunia, kepada seluruh rakyat Indonesia yang nggak bisa datang di tempat ini, khususnya kepada pemerintah dan lebih khusus lagi kepada Mahkamah Konstitusi dan Timnas dari 0103. Rakyat yang mencintai NKRI ini mengikuti semua proses yang sedang berjalan di MK, termasuk semua situasi yang ada di negara ini. Karena kita tahu ini adalah sidang MK ini adalah berkaitan erat atau bukan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang penuh kecurangan. Dan sekarang kita mau tunggu bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang bersidang. Rakyat berharap hakim konstitusi itu bekerja jujur,
profesional sesuai norma hukum yang berlaku, tidak ikut tipu-tipu yang dijalankan oleh rezim pemerintah Jokowi ini, dan termasuk paslon 02. Jadi intinya memberikan dukungan moral kepada hakim-hakim MK supaya bekerja tadi yang saya katakan jujur, profesional, dan juga memberikan dukungan moral kepada para lawyer Timnas agar berani berkata benar salah secara jujur. Dan kepada pemerintah juga kita menunjukkan bahwa rakyat tidak mau ditipu oleh penipu, ditipu oleh pemerintah atau calon pemerintah yang penipu, karena kita tidak percaya dengan orang-orang seperti itu kalau memimpin negeri ini. Kita udah rasakan selama era Jokowi ini begitu banyak kebohongan-kebohongan yang selalu ditutup-tutupi. Bahkan media, saya nggak tahu ini media ini mau jujur atau tidak, tapi media mainstream di mata saya itu udah nggak bisa banyak diharapkan. Media mainstream yang ada tidak bisa banyak diharapkan, nggak pernah menampilkan kejujuran atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang ditampilkan itu yang bisa kita amati. Rakyat tidak buta, tidak tuli, rakyat tidak tolol, rakyat mengamati semua situasi. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Pak, nanti kalau orasinya di sini aja, apa nanti bakal nekat untuk merobos MK gitu ya? Kita akan orasi di sini saja. Orang sekarang penjaganya seperti menghadapi ada serangan dari luar negeri itu. Lihat tuh, ditutup rapat, penuh ketakutan. Orang takut itu karena banyak salah. Kalau nggak banyak salah, nggak takut ditutup seperti ini. Betul. Betul nggak? Betul. Rakyat ini punya hak, punya saham di negara ini. Bahkan yang diduduki, yang dipakai itu harta rakyat. Kita mau di depannya aja ketakutan. Ya, intinya kalau menurut saya orang banyak salah itu udah takut sama kita. Kita ini udah gila mau merusak, mau tampil lagi ditutup seperti ini. Benteng Belanda yang dibangun zaman kolonial dulu nggak sekuat ini ya. Oke Bapak, satu lagi mau izin penegasan Bapak. Tadi ada di Sumardi juga, berarti ada Bapak juga di lokasi ini. Ini berarti tujuan untuk orasi pada siang hari ini ingin menyampaikan dukungan juga ya ke tim 01 terkait apa yang menjadi tuntutan di Mahkamah Konstitusi. Iya, kita ini udah nggak ada 01, 03, tapi rakyat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, bukan ditipu-tipu. Dari sini banyak kelompok tuh. Ada Porbes, ada FPDR, ada di GPKR dan segala macam kelompok. Tapi ini adalah rakyat yang peduli kepada negara ini, jangan dikelola dengan cara-cara otoriter, mau perutnya sendiri gitu. Tapi sejalan dengan apa yang mau dilakukan sama tim dari Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terkait diskualifikasian dari pasangan 02 atau? Iya, memang kita sama. Tuh, kalau ditanya tuntutannya apa? Diskualifikasi paslon 02 karena dia mendapat manfaat dari ketidakjujuran pelaksanaan pilpres yang baru berjalan. Gitu. Berarti sejalan dengan apa yang dituntut dari tim hukum dari Sejalan. Ya sejalan. Ya, sejalan. Mas, selamat datang. Pak Nur Salim, ada tambahan dalam aksi ini? Ya, jadi kita tahu bahwa sekarang seluruh mata, seluruh telinga Indonesia tertuju kepada MK. Sudah mendorong dari awal, bukan saja pada saat-saat ini, tapi sejak persidangan, fakta-fakta persidangan disampaikan, tentu berharap bahwa MK bisa mengatakan yang jujur. Karena fakta-fakta itu adalah memang dilindungi oleh undang-undang. Jadi apa yang disampaikan itu MK memang harus mempunyai keberanian. Nah, kita yakin bahwa MK akan mengatakan dengan sejujurnya, karena itu kita menopang sidang-sidang itu, rakyat yang membackup. Anda itu sudah mendapat satu kemuliaan, seolah kita ingin mengatakan seperti itu. Jangan takut pada tekanan-tekanan. Tekanan seperti apa? Anda sudah mendapat kemuliaan yang sangat tinggi dari Allah, ya, dipercaya untuk menentukan suatu keadilan.
Kalau sudah mempunyai jabatan kemuliaan seperti itu, kemudian tidak bisa berani mengatakan secara benar, maka sangat rugilah mereka. Mereka sudah didukung para guru besar, didukung para mahasiswa, para tokoh. Ini rakyat menyatu. Ini merupakan kemenangan rakyat. Ya, kalau rakyat diam, berarti kita bersedia untuk dijajah. Ya, bukan saja kepada pemerintahan asing, bukan pada Cina saja, tetapi kepada pengkhianat-pengkhianat, kelompok-kelompok. Jadi itu yang kita tidak inginkan. Kami berharap dalam yang disampaikan sekarang ini sebenarnya utamanya bukan pada orasi-orasi, tapi kehadiran masyarakat inilah yang insya Allah akan diikutin oleh masyarakat, dan kita tunggu saja tanggal 22 pasti akan lebih besar lagi, semua orang turun ingin mendengar apa yang ingin disampaikan oleh MK. Saya kira mungkin ini tujuan hari ini ya. Racikan Berita 1.